Sobat Grit, aku Utet. Dan aku Dian. Dan hari ini kita akan ngebahas kabar terheboh dari selebriti sepanjang tahun 2022 di part 2. Part 2, kalau sebelum kita udah bahas part 1, sekarang part 2. Nggak kalah heboh dari part yang pertama. Langsung aja yang pertama ya. Langsung aja yang pertama. Berita terpopuler pertama sepanjang tahun 2022 ada Bunda Korla. Ada Bunda Korla, Anak yolo bunda, yolo. anak bunda. Yolo, Itu yolo. bunda, bunda sayang. Itu emang rame banget ya waktu itu ya. Rame banget, aku termasuk anak bunda loh. Oh my god, aku juga sempat nontonin beberapa kali live-nya dan dia emang marah-marah tapi banyak yang nonton ya. Benar-benar marah-marah, tapi dari kemarahan itu justru menyita perhatian gak cuma netizen, tapi beberapa selebritis banyak yang ikut nonton langsung kegiatan Bunda Korla selama di Jerman. Selama di Jerman, betul banget. Mungkin Sobat Grit penasaran? Berikut videonya. Viral potret masa muda Bunda Korla yang disebut mirip Angelina Jolie. Setuju nggak nih? Sebelum melanjutkan video ini, pastikan kamu sudah subscribe YouTube channel Grit dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya. Bunda Korla pamer foto masa muda yang disebut-sebut netizen mirip seperti artis Hollywood Angelina Jolie. Nah, seperti yang kita tahu, nama Bunda Korla tengah ramai diperbincangkan di media sosial ya, Sobat Grit. Pasalnya, sosok Bunda Korla yang diketahui berasal dari kota Medan tersebut kerap melakukan live Instagram dengan durasi yang cukup lama. Dalam live Instagramnya itu, ia tampak memperlihatkan kegiatan sehari-harinya dengan pembawaan yang ceplos-ceplos dan penampilan apa adanya di depan kamera. Sambil mendengarkan berbagai lagu dangdut, perempuan bernama lengkap Cynthia Korla Priscilia yang kini tinggal di Jerman tersebut juga tampak sesekali berjoget. Dalam setiap live Instagramnya, Bunda Korla berhasil menggait penonton dengan jumlah mencapai ratusan ribu loh. Eits, menariknya lagi nih Sobat Grit, terlihat deretan publik figur tanah air juga tampak menyaksikan live Instagramnya. Netizen pun dibuat penasaran dengan sosok Bunda Korla yang dijuluki sebagai Ratu Jreng itu. Tak hanya kehidupan pribadinya, penampilan Bunda Korla yang diketahui berusia 48 tahun itu juga tak kalah menjadi sorotan. Nah, membahas soal penampilannya nih, ia sempat memamerkan potret masa mudanya loh. Menurut pantauan Grit.id, potret masa muda Bunda Korla disebut-sebut mirip seperti Angelina Jolie. Wah, penasaran kan seperti apa potretnya? Lihat yuk! Seperti yang terlihat, pemilik nama lengkap Cynthia Korla Priscilia itu tampak dengan tampilan rambut terurai natural. Tampilan kulit Bunda Korla saat masih belia itu juga tampak putih dan mulus ya. Eits, nggak cuma itu loh Sobat Grit. Ia juga tampil dengan riasan natural yang dipadukan dengan pemakaian lipstik berwarna merah merona. Tulang rahangnya pun terlihat dengan jelas sehingga membuat wajahnya tampak proporsional. Nah, menanggapi potret masa muda sang Ratu Jreng, netizen menyebutnya jika mirip seperti Angelina Jolie. Oke, lanjut berita terpopuler berikutnya datang dari selebritis Ayu Dewi. Nah, ini kabarnya Ayu Dewi ini menahan dirinya atas dugaan perselingkuhan suaminya itu Reggy Datau dan juga siapa nama perempuannya? Denis Charista. Benar, Denis Charista. Tapi Ayu Dewi ini tidak menggubris sedikit pun Denis. Mau Denis mau ngomong apa, tapi tidak menggubris. Malah Ayu Dewi ini Sobat Grit diketahui mengumbar kemesraannya bersama sang suami Utet. Iya, betul banget. Dan ini mungkin akan menarik emosi dari Denis ya tentunya. Betul. Sudah terlihat di sosmednya ya, seperti tidak digubris, Denis ini seperti mencari perhatian publik. Entah yang rambutnya dikeriboin lah, entah dia, yang terbaru ya Sobat Grit, dia memposting atau merepost postingan ulang dari Ayu Dewi dan juga Reggy Datau suaminya yang tidak senyum ketika foto bersama. Wah, memang benar-benar dia agak emosi ya karena tidak digubris sama sekali oleh Ayu Dewi yang bahkan dia mengunggah momen foto mesra bareng sama suaminya. Sobat Grit penasaran? Berikut videonya. Rumah tangga diterpa isu perselingkuhan, Ayu Dewi justru unggah video kemesraan dengan Reggy Datau. Sebelum melanjutkan video ini, pastikan kamu sudah subscribe YouTube channel Grit
Dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya. Di tengah rumor tak sedap yang sedang menghampiri rumah tangganya, presenter Ayu Dewi memilih bungkam. Diterpa isu perselingkuhan, Ayu Dewi justru unggah video mesra bersama sang suami, yaitu Reggy Datau saat ulang tahun putra bungsu mereka. Dalam video tersebut, Ayu tampak sibuk mempersiapkan ulang tahun putra bungsunya dengan Reggy yang tampak selalu mendampingi Ayu. Dalam video yang diunggah di channel YouTube Ayu Dewi, Reggy yang duduk di sebelah Ayu terlihat memijat bahu Ayu Dewi nih Sobat Grit. Bahkan, Reggy terlihat mencium pipi Ayu Dewi dan langsung mendapat protes dari anak kedua mereka ketika melihat kedua orang tuanya bermesraan. Terlepas dari itu, sikap mesra lainnya diperlihatkan melalui unggahan Instagram Ayu Dewi @mrsayudewi dari momen yang sama yang dilansir dari kompas.com. Presenter kondang tersebut tampak memakai kostum Wonder Woman, sementara Reggy terlihat sesekali mengelus punggung dan merangkul bahunya. Sikap mesra Reggy ini justru menuai banyak komentar dari netizen. Perasaan suaminya sebelumnya cuek banget, ini rangkul melulu. Apakah ini tandanya keep strong ya Bu Ayu? Tulis salah satu netizen. Udah viral baru deh dirangkul-rangkul. Biasanya nggak gitu, tulis netizen lainnya. Seperti yang diketahui, nama Ayu Dewi mendadak ramai dibicarakan setelah selebgram Dennis Charista blak-blakan ungkap hubungan terlarangnya dengan seorang pengusaha berinisial R yang juga merupakan suami pembawa acara terkenal salah satu program televisi. Baik, selanjutnya datang dari konser NCT 127 yang day pertama itu dibubarkan. Day pertama, idola kamu ya Utet, kamu nonton di hari keberapa? Aku kebetulan nonton di hari kedua. Alhamdulillah ya, jadi nggak dibubarin ya. Nggak dibubarin, tapi memang yang hari pertama itu agak banyak dramanya ya Kak, karena pertama bom. Bom, bener, ada surat tertulis yang menunjukkan atau menginformasikan akan ada bom saat konser. Gimana nggak panik coba? Iya, gimana nggak panik, bahkan udah didatangin untuk dicari tahu bomnya, dan ternyata itu katanya berita palsu. Berita palsu, jadi aman ya? Aman. Tapi konsernya harus dibubarkan 30 menit sebelum selesai. Sayang banget, pasti rugi sih, kalau aku rugi sih. Rugi banget sih ya. Dan itu juga banyak banget yang nangis. Banyak banget yang nangis. Tapi kesalahannya apa sih Utet? Kenapa konsernya dihentikan 30 menit akhir? Iya, konsernya dihentikan karena memang ada sekitar 30 yang pingsan. 30 orang yang pingsan. 30 yang pingsan, dan juga barricade dari tempat konsernya sendiri itu sempat rubuh. Ini juga sempat viral di TikTok ya. Iya. Dan beberapa orang atau fansnya itu sempat dibully juga ya kan. Ketika pagar pembatas itu jatuh tapi malah asik foto-foto. Asik foto-foto, dan ya seperti yang Sobat Grit lihat ya. Dan mungkin Sobat Grit penasaran gimana situasi dari konser Day One, berikut videonya. Itu cuman gara-gara, nggak cuma sih maksudnya, gara-gara egois orang, terus kayak ngorbanin orang-orang lain lagi, kayak maksudnya bisa kan gitu nontonnya santai aja. Terus juga maksudnya kenapa nggak dibikin istirahat buat kondusif dulu terus dilanjut lagi gitu, kenapa semua section yang kena gitu, kenapa nggak section mereka aja yang dibubarin kayak gitu. Kayak maksudnya kasihan orang-orang yang udah nabung, yang udah bela-belain cuti dan segala macem gitu sih. Ya sama aja sih Kak, maksudnya kalau mau tahu tuh sectionnya tuh bakalan serame ini kan dia dikondisikan dari awal gitu. Misalnya datangnya tuh mesti sarapan, atau kalau memang niat datang pagi ya nggak apa-apa sih, yang penting dipersiapkan di tengah-tengah tuh mesti makan atau makan gitu loh, baru siapkan diri dulu baru mau berketi. Kita kan sama-sama sih niatnya sama, mau ketemu mereka gitu sampai akhir, ngasihkan citra baik juga kan buat netizen Indonesia gitu. Untuk keseluruhan sih ya acaranya udah kondusif, cuman karena kami di section yang berbeda, jadi kami nggak tahu ketika akhirnya perform udah selesai ada masalah acara kecewa tapi ya mau gimana lagi, demi kebaikan bersama ya diharap kedepannya jangan jadi macam itu. Kecewa banget sih, kecewa berat, karena kita lagi senang-senangnya, kita lagi chill, enjoy the show, terus tiba-tiba ada masalah yang nggak terduga tuh benar-benar
dan nggak ada yang pengen sih. Ya kami harap juga untuk beberapa yang mungkin merasa nggak nyaman ya bisa tenang lagi lah gitu. Dan ya khusus untuk NCT 127 juga semoga mereka juga gimana ya, baik-baik aja lah dengan adanya masalah ini, nggak bikin mereka sangat khawatir gitu aja sih. Selanjutnya, berita terpopuler datang dari pernikahan Kaisang Pangarep dan juga Erina Gudono. Ya, yang baru beberapa waktu lalu ya. Benar, 4 hari 4 malam kita tugas. Dan itu emang disebut sebagai pesta rakyat. Pesta rakyat dan juga festival budaya Festival ya. budaya. Ya, benar. Karena memang waktu kirap sendiri disediakan sekitar 9 panggung. 9 panggung, bukan main Sobat Grit, hajatannya luar biasa. Anaknya Bapak Presiden Joko Widodo, jadi nggak main-main. Nggak main-main. Dan juga waktu pernikahan dari Kaisang sendiri juga banyak yang trending ya, dari Nahyan. Nahyan ya, keponakannya yang memakai kaos kutang. Kaos kutang. Dan juga dari Gibran Rakabuming sendiri yang waktu fitting baju menggunakan pakaian ini, Mas Adam. Indo. Mas Adam Inul Daratista, ternyata dia ngefans ya. Ngefans banget. Berikut berita lengkapnya mengenai pernikahan Erina Gudono dan juga Kaisang Pangarep. The Real Pesta Rakyat, 30.000 porsi makanan gratis ludes dalam 2 jam di pernikahan Kaisang Erina. Pernikahan putra bungsu Presiden Joko Widodo, yaitu Kaisang Pangarep dengan Erina Gudono, dimeriahkan dengan kirap menggunakan kereta kencana. Untuk memeriahkan acara, Presiden Joko Widodo juga mempersiapkan 9 panggung di sepanjang rute yang dilalui kirap. Masing-masing panggung juga sudah disediakan makanan gratis nih Sobat Grit. Pantauan Grit ID dari siaran langsung Kompas TV, sebanyak 30.000 porsi makanan telah ludes dalam waktu 2 jam di salah satu titik, yaitu di depan Stadion Sriwedari, Solo. 30.000 porsi makanan itu sendiri berasal dari 17 tan makanan yang terdiri dari restoran milik keluarga Presiden dan UMKM binaan. Hal ini membuktikan betapa antusiasnya masyarakat, terutama warga Solo, dalam menyambut pesta rakyat pernikahan Kaisang dan Erina. Bagaimana tidak, tak sedikit warga yang telah memadati rute kirap untuk melihat langsung arak-arakan pengantin dan menikmati makanan gratis. Bahkan, ada banyak masyarakat yang mengaku sudah datang sejak pukul 6 pagi supaya kebagian tempat. Hari ini pun, Minggu 11 Desember 2022, akan dilanjutkan dengan sesi resepsi yang dilaksanakan di Pura Mangkunegaran. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Kaisang Pangarep resmi menikahi Erina Gudono pada Sabtu 10 Desember 2022 di Pendopo Agung Royal Ambarukmo, Yogyakarta. Ya, kabar selanjutnya datang dari Cipung. Cipung Abubu alias Rayanza Malik Ahmad. Ya, yang ternyata dia sudah memprediksi kemenangan dari Argentina. Cipung ini keren banget ya, pinter. Jangan-jangan dia punya ini lagi apa, insting anak indigo gitu kali ya. Wow. Yang bisa menerka-nerka. Iya, selain lucu berarti dia udah punya pikiran ke masa depan juga kayaknya ya. Benar. Cipung ini sedikit berbeda dengan Rafathar mungkin ya, kalau bisa kita lihat. Rafathar ini sebagai kakak mungkin terlihat lebih cool, namun Cipung lebih yang ekspresif. Iya, betul. Ya kan? Salah satunya ya ini tadi bisa menebak Piala Dunia, yaitu Argentina yang menjadi juara. Berikut videonya. Viral, Rayanza ternyata sudah prediksi kemenangan Argentina di Piala Dunia 2022. Sebelum melanjutkan video ini, pastikan kamu sudah subscribe YouTube channel Grit. Dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya. Pagelaran Piala Dunia 2022 di Qatar sukses menyita antusias semua kalangan. Piala Dunia 2022 berhasil dimenangkan oleh Argentina usai melawan Perancis pada 18 Desember 2022. Kemenangan Argentina pun dirasakan oleh seluruh para penggemar tim Lionel Messi. Ya, kemenangan Argentina pada Piala Dunia 2022 juga membuat keluarga Raffi Ahmad sumringah. Bahkan putra bungsu Raffi Ahmad dan Nagita Slavina,
Ryanza Malik Ahmad juga turut menjadi perbincangan usai Argentina memenangkan Piala Dunia. Pasalnya, Ryanza atau yang akrab disapa Cipung ternyata sudah memprediksi kemenangan Argentina. Hal itu dapat dilihat pada unggahan akun @ransportainment. Pada akun Instagram tersebut, Ryanza tampak dihadapkan pada 2 balon berwarna biru tua dan biru muda. Saat diminta untuk memilih, ia pun sama sekali tak memilih di antara 2 balon tersebut. Namun di percobaan kedua, ia pun tak ragu mengambil balon berwarna biru muda yang ditempeli bendera Argentina. Hal itu juga terjadi pada percobaan kedua dan ketiga. 4 kali disodori oleh 2 pilihan yang sama, Ryanza tetap setia dan selalu mengambil balon Argentina. Ryanza pilih Argentina yang menang Pildun 2022. Benar gak ya kira-kira? Kita tunggu di final malam ini. Tulis akun Ransportainment pada Minggu 18 Desember 2022 siang. Namun siapa sangka tebakan Ryanza pun tepat sasaran. Bahkan jumlah skor Argentina sebelum penalti yang berjumlah 3 pun tepat sesuai prediksi Ryanza. Melihat hal itu banyak netizen yang meramaikan kolom komentar. Bahkan ada pula netizen yang menyebut Ryanza sebagai bayi ajaib. Ya, berita terakhir populer di tahun 2022 datang dari Papa Gabor nih Otet, yaitu papa dari mendiang Laura Anna. Sebelumnya diketahui pada tahun lalu ketika Laura Anna meninggal, Papa Gabor ini terlihat sangat lesu, sangat murung yang benar-benar kehilangan anaknya. Terpukul sekali ya. Sangat terpukul. Bahkan ketika melarung abu dari Laura Anna, Papa Gabor sendiri hanya menunduk, lesu, dan terdiam. Namun kenapa menjadi berita populer yang terakhir di tahun ini? Karena kakak dari Laura Anna yaitu Grete Iren, dia membocorkan dan membeberkan. Ternyata Papa Gabor tidak sebaik itu. Ya, seperti berita yang beredar ya Sobat Grit, kalau di 7 hari dari Laura Anna sendiri, Papa Gabor itu mabuk ya? Mabuk. Bahkan keluarga dari Laura Anna sampai mendatangkan pihak kepolisian untuk menjaga keamanan ketika Papa Gabor mengamuk. Berikut video lengkapnya yang diklarifikasi oleh Grete Iren. Terjadi masalah. Berikut sosok Papa Gabor di mata keluarganya. Ternyata suka buat onar hingga dilarang hadiri peringatan kematian Laura Anna. Sebelum melanjutkan video ini, pastikan kamu sudah subscribe YouTube channel Grit dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya. Masih ingat mendiang Laura Anna? Ya, selebgram yang meninggal dunia saat memperjuangkan haknya pada Gaga Muhammad. Kini keluarga Laura Anna kembali disorot karena sang ayah yaitu Papa Gabor. Grete Iren, kakak mendiang Laura Anna, dituding tak mengurus ayahnya yang kini masih terbaring sakit. Tudingan Grete Iren tak merawat Gabor Adelenyi itu mencuat semenjak meninggalnya sang adik. Sejak kepergian Laura Anna, sang ayah tak pernah lagi muncul dalam setiap video yang diunggah oleh keluarganya tersebut. Bahkan, pada saat peringatan 1 tahun kepergian Laura Anna baru-baru ini, Papa Gabor, sapaan akrab Gabor Adelenyi, tak tampak batang hidungnya. Bahkan ada pula yang menyebut bahwa ayahnya itu tidak diizinkan masuk ke rumah untuk mengenang kepergian putrinya. Dituduh demikian, kakak Laura Anna akhirnya angkat suara. Dia mengatakan orang-orang yang menghujatnya tidak tahu cerita yang sebenarnya. Pasalnya, ada cerita yang disembunyikan Grete Iren dan keluarga mengenai tingkah laku Papa Gabor. Bahkan dirinya juga mengklaim memiliki banyak saksi mata yang pernah menyaksikan kelakuan ayahnya ke keluarga. Padahal orang belum tahu aja ceritanya. Kalau tahu juga pasti heran. Tapi udah bisa ngejudge dan ambil keputusan masing-masing. Mantap. Tulis Iren di Instagram pribadinya pada Senin 19 Desember 2022. Kendati sudah dihujat, Grete Iren justru sempat menyampaikan rasa terima kasihnya kepada netizen. Ia juga mendoakan agar warganet yang mencibirnya tidak bernasib sama dengan keluarganya. Sebab ternyata Iren mengungkapkan keluarganya menerima perlakuan buruk dari Papa Gabor.
Semoga hidup kamu baik-baik aja tanpa harus merasakan jadi istri korban KDRT yang dirasakan oleh Mama Amel bertahun-tahun. Wah, ternyata luka tersebut bukan hanya dialami oleh ibunya nih Sobat Grit, melainkan juga Greta Iren serta adik-adiknya. Namun, walau begitu, perempuan berusia 23 tahun ini tak memungkiri merasa kasihan dengan ayahnya. Namun dirinya ternyata masih terluka dengan perlakuan Papa Gabor yang disebutnya tak tahu terima kasih yang sudah diurus selama sakit. Akan tetapi, ketika sudah sembuh, dia justru melakukan hal buruk pada keluarganya. Bahkan lanjut Iren, ayahnya itu juga tak menafkahi sang ibunda. Oke, aku setuju kasihan, tapi aku lebih kasihan sama mama, aku dan adik-adik aku yang jadi korban penghinaan dan penganiayaan setiap hari. Dikatain pelacur, diludahin, dan lain-lain. Selama berapa tahun gak pernah nafkahin juga, kita ngerawat semuanya sendiri. Kalau kayak gini gimana ayo? Pungkasnya. Ya, Ibunda Laura Anna dan juga Greta Iren, yaitu Mama Amel memberikan klarifikasinya. Mama Amel menyebut dalam live di medsosnya bahwa suaminya kerap membuat kerusuhan. Dalam kesempatan itu, Mama Amel mengungkapkan klarifikasi usai Greta Iren dituding menelantarkan dan melarang Papa Gabor datang ke setahun peringatan kematian Laura Anna. Tanpa diduga, Mama Amel mengaku bahwa dirinya lah yang sebenarnya melarang Papa Gabor untuk ikut dalam acara setahun peringatan kematian Laura Anna di kediaman mereka. Ada yang bertanya, tidak dikasih ketemu? Mama Amel menjawab, bukan gak dikasih ketemu, tapi sebenarnya yang gak boleh masuk itu emang Mama. Karena gimana ya ceritanya, takut salah ngomong, sambung Mama Amel. Sampai akhirnya Mama Amel mengaku bahwa dirinya terpaksa tak mengizinkan Papa Gabor untuk hadir dalam setahun peringatan kematian Laura Anna. Bukan tanpa sebab, Mama Amel melarang Papa Gabor datang lantaran kerap membuat onar di setiap acara Laura. Bahkan Papa Gabor kerap berlaku kasar kepada Mama Amel dan keluarganya. Kalau kalian sering ngikutin kan ada 7 harinya Laura, 40 harinya Laura, harusnya kan ada 100 hari, nah ini baru ada. Jadi memang kemarin Mama larang karena dia beberapa acara Laura bikin rusuh. Suka bikin rusuh, marah-marah dia, maboklah di 7 harinya Laura, kata Mama Amel. Selain itu terungkap jika Mama Amel sampai harus meminta perlindungan polisi dari Papa Gabor dalam acara Laura sebelumnya. Papa Gabor juga membuat teman-teman dari Laura dan Iren merasa sakit hati. Apalagi saat mengetahui perlakuannya kepada Mama Amel. Itu dia Sobat Grit, lanjutan dari part 1. Di part 2 ini berita terheboh dari selebriti sepanjang tahun 2022. Benar, dari ke-12 itu pastinya bikin kita shock, bikin kita kaget, bikin kita wah ternyata tidak terduga-duga dan lain-lain ya. Jadi semoga di tahun depan beritanya semoga yang baik-baik aja ya Yang Tet, baik-baik ya. aja, betul banget. Kalau gitu selamat tahun baru, aku Dian. Dan aku Ted. Pamit undur diri sampai ketemu tahun depan Sobat Grit. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.